Yuk. Jadi ini buat UAS yang nomor 2, metode getaran soal getaran struktur. Dimana di sini udah tertera kan soalnya segitiga seperti ini. Tabelnya juga udah ada di PPT, bisa dilihat di getaran struktur. Oke, langsung masuk ke metode pengerjaannya aja. Di sini ada tabel. Ini batang 12, batang 23, dan batang 13. 12 itu yang mana? 12 itu yang ini. 23 itu yang ini, 13 itu yang miring ini nih. Nah, di sini L sudah ketahui kan, panjang di batang 12 itu 0,8. Luasnya itu sama dengan panjangnya 0,8. Begitu juga sama yang di batang 23 0,6 dan luasnya juga 0,6. Nah, yang belum diketahui di batang 13 sisi miring ini. Ya kan? Makanya situ L sama dengan L. Lanjut di bagian E dan P. E itu apa? E itu modulus elastisitas bahan. E itu sengaja kayak gini, sama rho nya juga merupakan kerapatan massa bahan. Dan tetanya, teta di batang 12 itu 0 derajat. Kenapa? Karena dia posisinya masih horizontal seperti ini. 0 derajat kalau misalkan di diagram kartesian itu titik 0 itu horizontal ya. Nah, yang kedua batang 23 ini itu 90 derajat karena dia siku seperti ini bentuknya 90. Nah, yang ini kenapa 36,86 derajat itu di sini. Di sini kita pakai rumus sin theta. Sin tetanya itu depan miring. Karena di sini kebetulan depan miring sama angkanya 0,6. Maka 0,6 L per L rumusnya. Sin theta sama dengan 0,6 L per L. Yang tinggal dicoret sama dengan 0,6. Baru cari aksinnya. Aksin 0,6 sama dengan 36,86 derajat. Maka theta yang ketiga, batang 13 udah ketemu ya, 36,86 derajat. Nah, masuk ke cos theta dan sin theta untuk lambda dan mu. Cos theta, cos 0 itu 1, sin 0, 0. Cos 90 itu 0, sin 90, 1. Cos 36,86 derajat. Nah, ini kalian besok harus sedia kalkulator berapa nilainya. Hasilnya segini dan segini. Oke, sampai sini kita masuk ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya ini merupakan persamaan yang harus kalian hafal. Jadi mulai dari lambda kuadrat sampai mu kuadrat itu kalian harus hafal semua, wajib. Karena di sini nggak ada metode integrasi yang bisa dimasukkan ke dalam rumus. Jadi semuanya yang ada di sini itu harus dihafalkan. Mulai dari lambda kuadrat sampai mu kuadrat itu harus dihafal. Bagian sini. Lanjut ke K12. K12 sama dengan EA per L. Di sini bisa kita lihat yang kita masukkan itu ada U1, V1, U2, V2, U1, V1, U2, V2. Ya kan? Lihat rumusnya. Lambda kuadrat 1 kuadrat 1. Lambda kali mu 0. Min lambda kuadrat 1 min 1 kuadrat kan? Min 1. V2 min lambda kali mu 0. Ya kan? Di sini min, tapi karena dikali 0 sama dengan 0. Begitu sama. Min 0 juga. Mu kuadrat 0. Ini lambda kuadrat 1 kuadrat 1 sampai seterusnya. Lanjut ke yang ini. Yang ini persamaan 2 dan 3. Berarti yang ini nih, batang 2 dan 3. Sini ya. Sama kayak tadi. Rumusnya lambda kuadrat 0. Lambda kali mu 0. Min lambda kuadrat 0. Min lambda kali mu 0. Kayak gitu. Tinggal masuk-masuk aja. Ini buat ini rumusnya. Oke, lanjut ke batang K13. Ini bisa kita lihat ada angkanya 0,64, 0,48 sama pakai rumus yang tadi. Lambda kuadrat 0,8 kuadrat hasilnya ini. Lambda kali mu 0,8 kali 0,6 hasilnya ini. Min lambda kuadrat min lambda kuadrat itu hasilnya 0,8 min 0,6 min kan? Ada minnya. Sampai seterusnya. Nah, setelah ini udah semua selesai, lanjut ke rumus K total. Oke, K total. Ini masukin semua, mulai dari U1, V1, U2, V2, U3, V3.
Ini ya, U1 V1 1 ditambah 0,64, ya kan? Masukin 1 plus 0,64 V1 0 plus 4,8 1, ya kan? Lanjut min 1 0 dari sini nih, kita sebelah sini min 1 0. Nah yang min U3 min 0,64 dari sini, lanjut lagi 0,48. Jadi dua ini U2 V2 itu pakai data yang dari sini nih. Ini main pola sih sebenarnya, cuman kalau dijelaskan secara langsung mungkin bisa masuk akal. Oke, ini setelah semua udah dimasukkan, ya kan, 1 V1 ini sama ini, terus U2 V2 ini sama ini udah dimasukkan, baru udah dicoret. Kenapa dicoretnya? Sisain V1 dan U3 V3 karena nanti pada saat metode shape itu asumsinya ada di V3, begitupun U1. Jadi U1 V3 itu nanti bakal jadi asumsi, makanya dicoret, sisain U1 dan U3 V3 nya. Nah selanjutnya K-aktif itu ngambil dari mana? 1,64 min 0,64 itu ngambil dari yang tidak dicoret nih. Ini jadi horizontal, ini juga jadi horizontal, ini juga jadi horizontal. Jadi yang tadinya vertikal dibikin horizontal, ya kan? Udah masuk ke M itu, sorry. Nah M itu hampir sama kayak tadi pembahasannya, ya kan? Nih kurang lebih sama. Satu itu dari lambda kuadrat, ya kan? 0 0 0 1 1 sama kan kayak gini. Nah langsung masuk ke M13 itu rumusnya sama dengan rho AL per 2. Data yang tadi U1 V1 yang di atas dimasukin ke sini sama dengan rho AL 1 dibagi 2 berapa? 0,5 kan? Nah ini ada satunya semua dibagi 2, 0,5, hasilnya segini. Lanjut ke M12 itu rumusnya rho 0,8 kali 0,8A dikali 0,8L. Nih 0,8A dikali 0,8L bagi 2, 0,8 dikali 0,8 hasilnya 0,4 bagi 2 berapa hasilnya? Nah masukin 0,64 dibagi 2 berapa hasilnya? 0,32. Berarti masuknya ini hasilnya L sama dengan 0,32. Lanjut ke M23 rumusnya rho 0,6A dikali 0,6L sesuai dengan yang ada di sini, 0,6A dikali 0,6L, ya kan? Masukin 0,36 bagi 2 berapa? 0,18. Jadi tinggal masukin aja, dibikin runtut sama kayak gini, satunya ini diganti sama 0,18 karena hasil dari ini begini. Oke, setelah udah kita masuk ke M total. Sebelum M total ada M23, ya kan? M23 tadi udah ya? Berarti ini nih ML udah tadi? udah. Ini udah dijabarin semua ya. Jadi tinggal masuk ke M total. M total sama kayak tadi, dicoretnya sama, sisain U1, U3, V3 karena itu bakal jadi asumsi nanti di metode shape. Nah ketika itu dicoret, kita lihat nih ada 0,82. Ini dapat dari mana? 0,82 itu dapat dari 0,5 ditambah 0,32 hasilnya 0,82, ya kan? Sisanya itu mengikuti 00 00 V1 U2 0, ya kan? U3 0, V3 0. Lanjut ke bawah 0,5 sama V1 0,5 0,68 dapat dari mana? 0,5 ditambah 0,18 0,68 hasilnya sama U3 0,68
U3 itu sama dengan 0,5 tambah 0,18, hasilnya 0,68. V3 kenapa bisa 0,68 juga? Karena 0,5 ditambah 0,18, hasilnya 0,68. Habis itu coret, sisain U1, U3 sama V3 yang bakal dijadikan asumsi buat di metode shape. Jadi M aktifnya sama dengan rho AL, masukin yang ini jadi horizontal kayak tadi. Set 0,82 0 0. Set 0 0,68 0. Set 0 0 0,68 0 0 0,68. Jadi untuk M aktif udah selesai, K aktif juga udah dapat. Lanjut ke ini problem agent value. Problem agent value di sini nggak ada angka 0, yang mana seperti tadi udah dibahas, kita pakai metode Sarus. Metode Sarusnya itu caranya persamaan yang tadi itu ditulis semua, habis itu ditambah 2 persamaan awal. Jadi nanti di sininya tambahin seperti ini. Jadi udah ditulis yang aktif, udah ditulis semua. Kan ini ada rumusnya nih, K aktif dikurang M aktif kan. Berarti 1,64 dikurang 0,82, ini kurang ini, min 0,64 dikurang 0, min 0,48 dikurang 0, min 0,64 dikurang 0, min 0,64 dikurang min 0,68, lambda, jangan lupa masukin karena ada lambdanya persamaannya, 0,48 dikurang 0, 0,48, min 0,48 dikurang 0 ini kurang ini kurang ini. Nah, masukin 2 persamaan awal, yang ini masukin ke sini, yang ini pindahin ke sini. Setelah itu kita pakai metode Sarus. Sarus itu tarik garis miring sesuai sejalan ya, searah nih, searah miring ya, diagonal ya, diagonal. Ini yang ke bawah itu plus, nanti yang ke atas itu minus hasilnya. Sorry, ini tulisannya bikin kebalik ya, cuman ini kita jelas ya, ini ke sini itu plus, ini ke sini itu minus. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini dikurang ini kali ini dikurang ini kali ini dikurang ini kali ini. Itu metode kriwil, itu metode paling susah lah pokoknya itu. Jadi kalian masukin angka, substitusi angka matematika dasar. Nah, setelah semuanya udah ketemu, ini langsung ke hasilnya, min 0,37917 lambda pangkat 3 tambah sekian sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya seperti ini harus diusahakan dibagi yang terbesar ya, karena di sini kan kita lihat angka pertamanya min, nggak mungkin juga kan. Terus yang kedua, pembagian angkanya lambda pangkat 3 itu untuk mencari metode shape harus 1, karena seperti yang kita tahu tetanya 1, 2, 3 itu nggak boleh lebih dari 1 diajar kebebasannya. Jadi dibagi angka yang terbesar, min 0,37917, maka hasilnya lambda pangkat 3 sama sekian, sama dengan 0. Nah, untuk mencari lambda 1 itu tadi udah diajarin ya, metode rumusnya itu pakai kalkulator saintifik kalian. Jadi diusahakan kalkulator kalian menggunakan fitur yang namanya equation calculation. Jadi caranya gimana? Ini bisa kita lihat ya. Kalau kalkulator kalian seperti ini, kita klik menu, habis itu kita cari namanya metode equation or function. Habis itu kita sama dengan, nah kita klik yang namanya polinomial nomor 2. Setelah itu kita pilih derajat kebebasannya ada berapa di soal, ada 3 kan, 1, 2, 3, maka pilih 3 derajat kebebasan. Setelah seperti ini, kalian masukin angka pertama, lambda pangkat 3. Berapa lambda pangkat 3? Itu 1 nilainya, karena nggak ada angkanya kan. Lambda pangkat 3 1 sama dengan yang kedua berapa? Min 4,9418 minus 4,9418, ya kan? 118 sama dengan yang kedua, masukin plus 6,11866 6,11866 sama dengan lagi plus
minus ya, minus 1,68791, minus 1,68971 teman-teman. Oke, dah, ini keluar ya. Hasil ini itu lambda yang terbesar, lambda 3, karena lambda 3 tadi sama dengan 1, maka X1 kan. Karena maka ini dibalik nih di kalkulator. Ini kan dibalik ya, karena tadi lambda 3 nya sama dengan 1, maka di X1 ini yang terbesar. Jadi lambda 3 nya hasilnya 3,189. Nah, lambda 2 nya gimana? Klik sama dengan lambda 2 1,3654. Oke. Lambda 1 sama dengan lagi 0,38791. Nah, setelah itu kita mencari yang namanya omega. Omega ini gimana? Omega itu tinggal diakalin aja. Akar dari ini hasilnya ini, akar dari ini hasilnya ini, akar dari ini hasilnya ini. Penulisan rumusnya seperti ini. WN sama dengan 1 per L akar lambda kali E per rho. Jadi kalian tinggal masukin angka dari hasil pengakaran di per L, sama seperti ini formatnya. Oke, lanjut ya. Ini kita ke metode shape. Metode shape system itu kita menggunakan yang pertama itu substitusi pada lambda pertama hasil 0,3877, masukkan persamaan pertama. Persamaan pertama itu diperoleh dari mana? Dari sini ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Jangan lupa di sini ada lambda. Ketika ada lambda, kita masukkan lambda yang akan kita hitung. Misalkan kita substitusi di lambda pertama, hasilnya 0,3877. Maka 1,64 dikurangi 0,82 dikali lambdanya 0,3877. Jangan lupa ya. Ini juga nih ada lambda. Dikali lambda kan 0,3877, ini juga lambda 0,3877. Maka ketemulah persamaannya seperti ini. Setelah ketemu persamaannya, kita asumsikan seperti yang sudah kita buat, V3 sama dengan 1. Yang tadi yang kita sudah sisihkan di sini, V3 sama dengan 1. Asumsi. Di sini karena kita lihat persamaannya sama dengan 0, maka bisa kita gunakan metode eliminasi, nggak harus substitusi, biar cepat. Jadi 1,3 kita menggunakan eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 2. 1,32204 U1 masukin sama dengan ini, pindah ke depan karena V3 sama dengan 1 kan, pindah ke depan ini 0,48, ini 0,41 U1 masukin juga, ini pindah ke depan juga 0,48 dikali. Nah, ini kita mau mengeliminasi mana? Kalau di sini kita mau mengeliminasi yang U3, maka kita kali yang angka terbesar, yang atas dikali ini, yang bawah dikali ini 0,64, biar hasilnya 0. Ini harusnya dikali bukan hasilnya 0 ya, dikurang ya harusnya, sorry, biar hasilnya habis gitu, sama. Nah, ketika udah sama semua, U1 hasil dari ini dibagi ini, jadi hasilnya minus 1,43960. Nah, ketika U1 udah ditemukan, kita gunakan persamaan ke 1 lagi. Karena kenapa? Di sini kita lihat lebih mudah ya. U1, U3, V3. Ya kan? Angkanya juga terlalu besar. Sebenarnya bebas sih mau pakai mana juga boleh. Mau 1, 2, 3 boleh. Tapi usahakan kita gunakan pakai angka yang terkecil, data yang terkecil, biar cepat ngitungnya. Nah, ini masukin persamaan 1, U1 udah diperoleh minus 1,43960, hasilnya segini. Maka U3 nya bisa didapat min 0,64, pindah ruas dari 48 tambah 1,9031. U3 sama dengan hasil dari pertambahan ini dibagi 0,64, hasilnya minus 3,72377. Nah, ini kan 0,04 jadi tetap minus, jadi hasilnya minus juga. Ya, sorry, ini minus nih, sorry. Ini harusnya ada tetap minus ya, karena ini kan pembagian, pindah ruasnya kalau pembagian itu nggak harus jadi plus. Sorry, ini kurang minus. Oke, ketika sudah didapat, U1 dapat, U3 dapat, V3 juga dapat, maka kita masukkan U1 nya berapa? Minus 4143960, U3 nya 3,72377, V3 nya 1. Nah, ini kita bagi dengan angka yang terbesar nih, minus yang paling besar.
Berapa di sini yang paling besar? Biar nggak lebih dari min 1. Karena di sini parameter minus semua kan. Jadi gimana caranya nggak ada yang sampai plus gitu. Minus semua, nggak ada yang lebih besar dari min 1 parameternya. Gimana? Dibagi ini 3,72377 yang terbesar. Ini dibagi ini hasilnya ini bagi ini hasilnya ini bagi ini hasilnya ini. Jadi udah ketemu di bagian theta 1. Lanjut lambda 2 kurang lebih caranya sama. Kita ambil substitusi pakai metode Sepki. Persamaannya sama seperti ini ya. Dari persamaan yang tadi tinggal masukin aja lambdanya 1,364, 1,3654, 1,3564. Habis itu baru deh kita substitusi asumsi U1 sama dengan 1 pakai eliminasi seperti tadi, pakai persamaan 2 dan berapa ini, persamaan 2 dan berapa, 48 288. Oh saya salah tulis ya, sorry, 4135 64 48 ini mana ya, persamaan 1 dan nih. Jadi ini kan mainnya kan 5203 U1. Jadi ini dibikin jadi geser ke kanan, jadi hasilnya minus. Oh, iya. Yang dipakai itu persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi nanti di ini pokoknya hasilnya 5203 ini ditaruh ke belakang biar hasilnya minus. Oh iya, sorry, ini karena kita mau mengeliminasi yang V3 maka si V3 nya kita pindah ke tengah, 0,288 pindah ke belakang. Karena U1 nya udah dikali 1, jadi 0,5203 kali, misal kita U1 nya itu 1, berarti dikali 1 hasilnya tetap, hanya saja ini dipindah ruas biar ada di samping kanan. Itu di minus. Setelah ini dieliminasi hasilnya segini U3, dan ini juga udah ketemu 0,1197 dibagi dengan 0,928, hasilnya min 0,1289. Ketika sudah selesai, kita lanjut ke substitusi persamaan 3. Masukin U3 nya min 0,1289, maka bla 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 bla, sudah hasilnya seperti ini. V3 sama dengan 1,255643. Ketika sudah ketemu U3, V3 udah, U1 nya sama dengan 1, masukin ke persamaan theta 2. 1, U1 nya min 0,1289, U3 nya, V3 nya 1,255643 dibagi dengan angka yang terbesar 1,25543. Itu merupakan angka yang terbesar di sini karena tidak boleh lebih dari 1 kan. Maka ini bagi ini hasilnya ini bagi ini hasilnya ini bagi ini hasilnya ini. Maka sudah selesai. Lanjut ke lambda 3 masih sama ya seterusnya, pokoknya seperti itu lah. Sama, tinggal masukin juga lambda 3 lambdanya persamaannya sama. Hasil dari persamaan perkalian juga sama, beda karena di sini 3,1879. Nah, substitusinya U1 sama dengan 1, tinggal masukin pakai metode eliminasi, bebas mau pakai persamaan 1 2. Setelah itu udah ketemu hasil eliminasi, gunakan metode substitusi untuk mencari V3. Ketika sudah ketemu hasil U1, U3 dan V3, masukin ke persamaan getaran. Ini kenapa nggak dibagi? Karena ini udah sesuai. Tidak ada yang lebih dari 1 udah pas di atas. Nggak ada yang lebih dari 1 datanya. Ini udah sesuai. Nah, kalau udah sesuai, tinggal dijumlahin deh semuanya nanti. Ini tambah ini, tambah ini. Jadi nanti hasilnya T total. Ya. Nah, itu tambahin sendiri ya. Ya, Jadi nanti ini yang satu ini nanti ditambah dengan ditambah dengan 0,796 ditambah minus 0,3865. Maka hasil nanti T totalnya seperti itu, minus 1 ditambah minus 0,1025 ditambah minus 0,74457, dan yang baris ketiganya itu minus 1,03667 ditambah 1 dan ditambah 0,2685. Maka hasil theta totalnya seperti itu. Oke. Tuh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.